Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan di malam yang berbahagia ini saudaraku ya, menemani saudaraku dimanapun anda berada, yang alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema bertemunya manusia kepada Tuhan saudaraku ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemunya manusia kepada Tuhan. Bertemunya manusia kepada Tuhan dan sampainya kepadanya, itulah puncak harapan, dan dengan itulah dia mencapai kebahagiaan dan kerajaan besar, bahwa dengan itulah dia akan lupa dan terhibur dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian atau menghadapnya makhluk kepadamu. Nikmat itu meskipun beraneka ragam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat Allah dan dekatnya kepada Allah. Demikian pula siksa itu walaupun bagaimanapun aneka ragamnya, karena terhijab, dan sempurna nikmat itu karena melihat kepada zat Tuhan yang maha mulia. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, maha suci Allah yang sengaja tidak memberi tanda kepada wali-walinya atau kekasih-kekasihnya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan dengan mereka kecuali kepada orang yang hendak disampaikan untuk mengenal Allah. Itulah hikmah yang maha tinggi saudaraku. Inilah jalan bagi segala aulia dan anbiya, segala jalan arif billah. Segala jalan arif billah itu tiada ia menilik dirinya. Itu ada baginya sebuah wujud lain selain daripada wujud Allah Ta'ala semata-mata. Bagi Allah Ta'ala jua yang ada baginya wujud dan baginya zat dan baginya sifat, dalam artian sifat baqa, seperti firman Allah Ta'ala di sini. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa mengenal dirinya dengan fana, bahwasanya dikenal Tuhannya dengan baqa. Bermula inilah jalan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kepada Allah Ta'ala, yaitu hadap yang tiada terputus, tiada berketika, tiada lalai, tiada lupa, tiada berkeputusan, dan tiada berkesudahan. Siang dan malam senantiasa cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, baik pada waktu tidur maupun jaganya. Inilah yang sebenar-benarnya jalan makrifat kepada Allah Ta'ala, yaitu menghilangkan segala pekerjaan dunia, mengerjakan akan ilmunya, dan menghancurkan akan segala pandangannya. Maka berhimpunlah di sini kesemuanya itu daripada huruf hak seperti yang disebutkan di atas, maka di sanalah kita mematikan wujud diri kita, mematikan sifat kita, mematikan asma kita, dan mematikan af'al kita. Demikianlah kita mencari yang dinamakan daripada rahasia Allah dan rahasia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sufi mengucapkan zikir Allah itu ada 4 perkara kesempurnaannya. Yang pertama, la ilaha illallah pada syariat, tiada ada Tuhan yang lain hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah pada tariqat, tiada aku kasih yang lain hanya kepada Allah. La ilaha illallah pada hakikat, tiada aku kasih yang lain hanya Allah. La ilaha illallah pada ma'rifat, tiada wujud sesuatu hanya wujud Allah Ta'ala. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan katanya tiada lidahnya, maka kafirlah orang itu pada zahirnya dan selamanya pada batinnya.
Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tiada tasdik hatinya, maka kafirlah ia. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tasdik hatinya, maka orang mukmininlah ia dengan sebenar-benarnya mukmin. Barang siapa mengekalkan ia akan wujud itu, maka fanaklah ia di dalam menyebut la ilaha illallah, maka orang itu disebut daripada kekasih Allah atau wali-wali Allah. Karena kita ini yang merupakan daripada bagian daripada keesaan wujud Allah juga, sebab wujud Allah itu adalah wujud hakiki dan wujud kita ini adalah wujud yang sifatnya mujazi. Mari kita lihat untuk pertemuan daripada manusia, saudaraku ya, menyaksikan daripada manusia. Kalau yang tertulis di dalam Al-Quran itu datangnya dari mana dan kemana si empunya? Apakah setelah membekas pada kulit-kulit kayu, daun-daun kurma, batu-batu, dan di kayu-kayu sudah dihilangkan yang sejatinya? Apakah Al-Quran itu hanya yang tertulis di Lauhul Mahfuz saja? Adakah yang lain lagi? Bagaimana muayyatnya dan apakah nama tempatnya? Kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah 104 buah kitab. Adalah kitab yang tersembunyi di balik yang 104 itu. Yang memang ada ialah kitabullah yang sebenar-benarnya. Kitab itu merupakan kitab yang bisa dikatakan tiada berhuruf dan tiada bersuara. Merupakan kata-kata kitabullah itu sunyi dari segalanya. Manusia hanya diberi sedikit saja percikan kalau Tuhan hakiki dan azali. Jadi siapa yang berhajat kepada ilmu, maka disebutlah ia sebagai ilmuwan namanya. Dan sesiapa yang berhajat kepada ilmu dan kepada Allah, itulah yang sebenar-benarnya yang dikatakan orang yang sudah sampai dan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut daripada makom Tuhan yang hakiki dan azali. Dan inilah makom ahlul akhirat namanya. Inilah makom Tuhan yang hakiki dan azali. Dan inilah yang disebut daripada makom-makom Rasul Allah itu. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, makom yang terpuji dan di langit dan makom yang terpuji di bumi. Jadi sesiapa yang dikehendaki Allah, hanya engkau sendiri kurang faham dengan Allah. Bila engkau faham dengan Allah, maka berarti engkau sefaham dengan Allah. Artinya fahammu satu rahasia dengan Allah, kemauanmu satu rahasia dengan Allah. Dengan kuasa Allah, akhirnya wujudmu dan hidupmu satu rahasia dengan wujud Allah dan hayatullah zat. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, kita akan membahas di sini mengenai daripada Nur Muhammad juga, saudaraku ya. Nur Muhammad itu adalah pandangan pertama bagi kita, karena itu adalah bibit dari segala kejadian. Adapun takbir dan mukarramah itu ialah Allah itu hayat, hu itu ruh, ruh itu nafas, kemudian nafas itu nyawa. Mukarramah takbir ini diambil dari kitab yang disebut daripada kitab Tufa, yang merupakan pakaian daripada Datuk Sanggul Tanah Kuning Rantau Kalimantan Selatan. Sekarang kita mengambil di sini pakaian daripada Datuk Muhammad Hasan Negara Kalimantan Selatan, yang di sini bunyinya, inilah ilmu rapat mufakat segala ulama ahlus sunnah wal jamaah yang hak. Maka inilah pegangan kita pada hayat. Hayat itu menjadi nyawa dan nyawa itu menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itulah yang disebut daripada roh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita teruskan kepada zat-zat dan sifat Allah juga. Jangan terhijab atau terdinding, saudaraku ya. Jadi Allah dan Muhammad jangan diceraikan seperti nafi dan isbat. Kesimpulannya di sini ialah kalimah la ilaha illallah itu gugurnya kepada hayat, kemudian gugur kepada roh, gugur kepada nafas, dan gugur kepada nyawa. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Jadi susunannya begini. La itu adalah hayat, ilaha itu adalah roh, ila itu adalah nafas, dan Allah itu adalah nyawa. Jadi yang sebenar-benarnya diri itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat, yaitu zat hayat Allah lah yang disebut daripada rahasia Allah atau sirullah. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, inilah perjalanan yang menurut daripada Datuk Muhammad Hasan tadi. Kebersihan hamba kepada semua penuntut
maka simpanlah ia dengan baik-baik, jangan sampai dibeberkan, saudaraku ya, untuk menjadi rahasia pribadi kita masing-masing. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Jadi yang namanya Nur Muhammad itu dan sebenar-benarnya dari Muhammad itu adalah wujud daripada kita. Rahasia daripada Nur Muhammad itu adalah bagian yang terdalam daripada kita. Itulah yang disebut daripada pegangan kita sekarang ini. Dan seterusnya, inilah pakaian Datuk Arsyad Kelampean Martapura juga. Dan selanjutnya kita teruskan kepada pakaian Datuk Abdus Samad Baku Mumbai, Kalimantan Selatan. Menurut keputusan daripada beliau adalah yang sebenar-benarnya daripada badan rohani kita itu adalah Allah Ta'ala sesudah engkau paham. Jika engkau belum paham, maka sesungguhnya engkau masih bercerai, masih berpisah dengan Allah Ta'ala. Maka jangan engkau cari lagi karena ia sudah menyatu menjadi nyawa kita. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, maksudnya ialah yang disebut daripada jangan mencari lagi, karena Allah itu sudah laisa kamislihi syai'un. Apabila kau cari lagi, ia bertambah jauh darimu. Coba saja kau berdiri di muka cermin sebagai contohnya, berdiri di muka cermin yang bersih, saudaraku ya. Apa yang engkau lihat? Bayanganmu bukan? Maka wujudmu yang sebenarnya itu adalah dari keduanya itu. Tentu wujud berdiri itu bukan. Nah, itulah contohnya yang paling mudah pada akal. Yang di sini hamba mohon untuk diambilkan dan dimesrakan antara lahir dan batin kita tanpa bercerai, saudaraku ya. Sekali lagi, jangan dicari lagi karena ia sudah menjadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, itulah bentuk daripada gambaran makom Allah, makom Muhammad dan makom Adam. Seperti itu saudaraku ya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, yang menjadi patokan di dalam kita untuk mencari ilmu Allah atau ilmu ma'rifat itu harus kita masuk ke dalam diri kita masing-masing, saudaraku ya. Harus kita cari tahu apa hakikat dari makom Allah, makom Muhammad dan makom Adam di dalam pribadi kita masing-masing. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, inilah perlunya kita membahas bahwa sesungguhnya dari alam janin atau alam sudah kita bertemu dengan Allah, dengan memberikan, dengan menyampaikan, dengan berjanji kepada Allah untuk senantiasa kita menjalankan kehidupan dengan qada dan kadar Allah di dunia ini. Jadi yang menjadi tugas kita di dunia adalah untuk menjalankan kehidupan Allah secara mengalir, saudaraku ya, secara mengalir tanpa kita bercerai, tanpa kita lupa dengan hakikat kesejatian diri kita masing-masing. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, jadi yang namanya ilmu rahasia itu adalah kita tidak mencari keluar, tapi senantiasa kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Seperti itu saudaraku ya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin inilah sepatah kata, sebuah piranti kata-kata, penyampai kata-kata yang semoga bermanfaat untuk saudaraku dimanapun anda berada. Akhirul kalam saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.